pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Katon Kuncoro dari SMK Ganesha Satria 4 Kedung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mesin karburator atau bisa disebut dengan mesin konvensional. Nah, untuk pertama kali langsung saja kita nyalakan sepeda motornya, apakah masih layak atau mungkin ada trouble. Nah, untuk mesin sendiri masih baik ya, masih bisa dikatakan bagus. Dan selanjutnya mari kita cek beberapa komponen seperti pengereman, terus seperti keolengan pelek, dan kita cek bagian-bagian suspensinya juga. Nah, untuk keolengan pelek sendiri kita bisa angkat seperti ini. Kita lihat apakah peleknya oleng atau tidak. Oke, untuk pelek ternyata masih bagus ya, bisa dikatakan masih layak. Untuk yang roda belakang ini masih dikategorikan baik, belum ada keolengan maupun kerusakan yang ada di bagian pelek. Selanjutnya bagian suspensi, mari kita cek. Oke, suspensi masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk keolengan komstir, apakah untuk komstir sendiri masih baik ya, belum ada keolengan, belum aus. Selanjutnya kita cek bagian kampas rem. Nah, di bagian pengereman mari kita cek apakah kampas masih bagus atau layak. Untuk kampas sendiri bisa kita lihat secara visual apakah masih tebal atau tidaknya. Untuk kampas yang ada di sepeda motor bisa dikatakan layak lah, karena ketebalannya sudah selanjutnya bisa kita pasang kembali. Bagian kampas masih bisa dikatakan baik ya. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan pada celah busi. Busi sudah menghitam ya, nanti kita bersihkan. Setelah kita bersihkan bisa pasang kembali di busi. Nah, untuk membersihkan busi kita memakai kawat baja ya.
Jadi tidak perlu diamplas, kita cukup pakai kawat baja saja kita gosok. Baik, ini tutorial cara membersihkan busi ya. Kita pakai sikat baja seperti ini, busi yang hitam seperti ini kita bersihkan. Jadi untuk pembersihan busi itu sebenarnya tidak perlu memakai amplas, cukup dengan menggunakan sikat baja kita lakukan seperti ini. Nah, bisa kita lihat hasilnya, busi sudah bersih ya. Untuk celah businya kita setel, kita ukur dengan fillet gauge yaitu 0,7 mm atau bisa dikatakan 0,70. Baik, ini kembali lagi busi yang sudah saya setel dengan ukuran 0,70 mm. Nah, selanjutnya kita akan pasang lagi atau kita pasang kembali busi, terus kita nyalakan apakah ada perbedaan pada motornya. Untuk pemasangan busi kita pakai tangan terlebih dahulu agar buat yang ada di kepala sini tidak mengalami aus atau rusak. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita sudah kencang, kita baru kencangkan pakai alat. Action. Selanjutnya kita cek bagian oli, apakah kualitas oli atau volume oli mesin berkurang atau buruknya ya. Kita lihat bagaimana hasil dari pengecekan oli tersebut. Nah, untuk oli sendiri masih baik ya, masih bagus, masih banyak. Dan untuk kualitasnya kita cek, bisa kita lihat oli masih tergolong baik, masih baru ya ini ya. Nah, kekentalannya pun masih bagus. Kita tutup kembali. Jangan lupa untuk dikencangkan ya. Selanjutnya kita akan menyetel atau memperbaiki bagian karburator ya. Oke, bisa kita nyalakan terlebih dahulu motornya. Setelah itu kita setel bagian karburator, angin-anginnya. Oke, untuk bagian karburator sepertinya tidak ada masalah ya. Kita bisa setel angin-anginnya aja. Terus selanjutnya untuk tune up yang berikutnya adalah penyetelan katup. Nah, untuk penyetelan katup ini kita siapkan alat-alatnya. Setelah itu kita akan setel kerenggangan katup in dan kerenggangan katup X. Nah, untuk kerenggangan katup in kita pakai 0,06 dan untuk kerenggangan katup X kita pakai 0,08 ya. Jangan lupa, banyak yang salah itu ketika penyetelan katup itu biasanya malah melebihi di atas 0,10 gitu. Nah, untuk ini kita setel 0,06 dan 0,08.
Oke, untuk penyetelan klep mari kita lakukan. Kita ukur celah katupnya, apabila terlalu renggang bisa kita setel. Nah, kita buka yang in dulu terlebih dahulu ya. Oke, untuk klep in kita setel yaitu 0,08. Nah, bisa kita pakai alat yang namanya filler gauge. Untuk klep in ternyata terlalu renggang, bisa kita setel atau kita rapatkan ya. Oke, klep in sudah kita setel, kita setarakan 0,08. Untuk itu kita tutup kembali. Nah, selanjutnya setelah penyetelan katup, kita setel bagian gerak bebas handle gas, handle rem, dan pedal rem. Oke, mari kita setel gerak bebasnya. Oke, kita setel gerak bebas atau kita cek gerak bebas handle rem yang bagian depan. Ini kita setel untuk gerak bebas handle rem, kita setel 2 cm. Nah, ini rem sudah bisa bekerja ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita setel yang bagian rem belakang atau pedal rem belakang ya. Nah, untuk pedal rem belakang sendiri ini ya. Untuk pedal rem ini terlalu minim atau kurang renggang, bisa kita setel seperti ini. Nah, kita pakai ancer-ancer saja. Ini ada 27. Kita lihat gerak bebasnya apakah 3 cm atau kurang ya. Untuk standarnya itu 3 cm. Ternyata ini baru 1 cm ya. Kita bisa setel melalui tuas yang belakang seperti ini. Untuk penyetelannya kita bisa pakai tangan ya. Nah, kita dorong dulu, ya, baru kita kendorkan. Nah, kita setel kembali bagian depan apakah sudah berfungsi atau belum. Nah, untuk jarak bebasnya ini sudah standar ya, 3 cm ini ya. Belum. Oke, untuk setelah pengecekan pedal rem atau tuas rem, kita setel kekencangan rantai. Nah, apakah kekencangan rantai ini masih layak atau tidaknya, mari kita ukur. Yaitu untuk standarnya adalah 2,6 cm ya. Nah, untuk kekencangan rantai ini masih baik ya. Rantai belum ulur atau belum memuai, jadi bisa dikategorikan masih layak. Nah, untuk kekencangan rantai masih sudah standar ya. Oke, demikianlah serangkaian tune-up motor konvensional atau motor karburator. Dan apabila ada komponen yang perlu diganti ke depannya, lebih baik kita pakai komponen atau suku cadang yang asli dari sepeda motor tersebut, biar menambah keawetan pada sepeda motornya
ketika buat berkendara itu lebih nyaman. Nah, untuk kesempatan pada kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.